Haleluya. Bersama lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Kali ini kita bersama-sama membahas tentang Mazmur pasal yang ke-68. Memang ayat-ayat Mazmur ini cukup panjang. Dan Mazmur ini ada banyak hal yang dia bicarakan di dalamnya. Dan kalau kita membaginya, kita bisa membaginya di dalam paling sedikit ada 6 bagian. Tapi saya tidak akan membahas keseluruhannya, karena itu juga membutuhkan waktu, dan itu kita seperti belajar dalam kelas, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan dari satu ayat dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 4 berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Daud, saudara-saudara, karena ini adalah nyanyian Daud. Satu kali ketika dia menjadi raja, dia membawa tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Dia ingin membawanya ke Yerusalem setelah direbut dari bangsa Filistin. Tetapi ketika dia membawanya, rupanya ada kesalahan yang dilakukan dalam cara membawa tabut itu, sehingga mereka ditimpa hal yang tidak baik. Dan oleh karena itu, maka Daud tidak jadi membawanya, tetapi dia menyimpannya di rumah satu keluarga yang bernama Obed-Edom. Nah, ketika berada di rumah Obed-Edom, ternyata kehadiran Allah di dalam rumah Obed-Edom membawa berkat yang luar biasa besar. Seluruh bangsa Israel melihat dan mendengar tentang apa yang dialami oleh keluarga Obed-Edom. Bagaimana Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga itu membawa berkat yang luar biasa, dan di seluruh Israel tersiar bahwa keluarga itu begitu mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Ini juga menjadi sebuah hal yang indah buat kita, bahwa dalam hidup ini, saudara-saudara, kehadiran Allah lah yang menentukan berkat-berkat itu atas kehidupan kita, baik secara rohani, secara jasmani tubuh yang sehat, dan juga secara material, ekonomi. Semua itu ditentukan oleh kehadiran Allah dalam kehidupan kita dan rumah kita, di pekerjaan kita, dimanapun. Dan saudara yang saya kasihi, ketika Daud mendengar tentang hal itu, maka dia mempersiapkan diri untuk membawa kembali saudara-saudara akan tabut perjanjian itu yang adalah lambang kehadiran Allah di tengah Israel, dan membawanya ke tempat yang sudah dia siapkan di Bukit Sion di Yerusalem. Nah, ketika dia membawa, inilah saudara, dia mengangkat puji-pujian. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersukacita di hadapan Tuhan. Dan dia menggambarkan bahwa orang-orang benar, ya, setelah mengalami kesalahan pertama, dia mendapatkan kesempatan yang kedua, saudara-saudara. Dan di kesempatan yang kedua ini, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia menggunakannya dengan baik, dengan cara yang benar dia membawanya. Dan dia menggambarkan bahwa orang yang benar bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena mereka dibenarkan oleh Tuhan, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mengalami Tuhan, mengalami berkat-berkat Allah dalam hidup ini, saudara, mengalami keselamatan. Dan Daud menceritakan kesukaan-kesukaan itu di sepanjang ayat-ayat di dalam bagian firman Tuhan ini yang dialami orang benar, saudara-saudara. Dan menceritakan di sana bagaimana kedahsyatan Allah, bagaimana Allah melepaskan, menyelamatkan, memberkati sedemikian luar biasa, sehingga umatnya benar-benar patut mengalami sukacita yang besar. Luar biasa, saudara-saudara. Inilah kalau Allah hadir dalam hidup ini, selalu ada kesempatan untuk kita, saudara. Dia selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan bagi kita, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika kita merasa buntu semuanya, sebenarnya tidak. Allah sedang membuat, bahkan sudah menyiapkan jalan yang baru di depan kita, saudara.
Dia sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan. Yesus sudah merintis semua itu, sudah membuka semua jalan itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah kesempatan buat kita. Saya yakin saudara-saudara, setiap kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang terbesar di dalam hidup ini, saudara, yang kita merasa itu kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan yang baru, saudara-saudara. Membuka jalan buat kita, saudara, untuk kita mengalami kembali kemuliaannya, mengalami kembali hadiratnya. Mungkin engkau pernah mengalami, saudara, dalam hidupmu merasakan betul-betul kehadiran Allah, mengalami, saudara-saudara, jamahan, lawatan Allah. Dan dalam perjalananmu kemudian engkau merasa bahwa engkau jauh, engkau sering mengecewakan Allah, engkau merasa mungkin saudara-saudara sering menyakiti. Walaupun sebenarnya Allah tidak kecewa dan tidak merasa engkau sakiti, saudara-saudara. Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Apapun yang kau lakukan itu tidak mengganggu dan tidak merusak apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak bisa diubahkan oleh kekecewaan Anda. Kasih-Nya tidak bisa diubahkan, saudara-saudara, oleh cara Anda menyakiti menurut pikiran saudara. Tetapi kasih-Nya selalu terbuka. Dia selalu ada, memberikan kehidupan yang baru bagi saudara, memberikan kesempatan-kesempatan yang baru, memberikan saudara jamahan-jamahannya. Engkau sadar atau tidak, Dia selalu ada untukmu. Dia selalu bersamamu. Dia mengasihi saudara-saudara. Karena itu, saudara, datang kepadanya terus-menerus. Dan kalau saudara merasa selama ini bahwa engkau melakukan kesalahan-kesalahan itu menyakiti dan mengecewakan akan Tuhan, saudara yang saya kasih, Dia tetap mengasihi engkau dan Dia tidak kecewa dan Dia tidak merasa tersakiti dengan semua itu. Tetapi saudara-saudara, Dia tetap menyediakan semua untuk kau mengalami lagi dan lagi dan lagi akan kuasanya, akan kebesaran, jamahan-jamahannya yang mungkin pernah engkau alami dan rasakan. Dia tidak pernah, saudara-saudara, mencabut itu dari hidupmu. Dia selalu ada untuk melimpahi engkau dalam semua itu. Karena itu Tuhan berkata, ayo datang kepadaku, kamu letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Selalu ada kesempatan baru di dalam Tuhan. Selalu ada jamahan-jamahan. Selalu ada, saudara-saudara, kuasa urapan yang fresh. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu datang setiap pagi di hadapan Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru, urapannya, kasih kuasa penyertaannya, saudara. Dia tidak pernah memberikan kita yang basi. Dia tidak memberikan kita yang bekas-bekas. Selalu Dia punya yang baru, yang fresh from the oven. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dia Tuhan yang terlalu baik untuk memberi kita yang bekas. Dia Tuhan yang terlalu baik untuk membuat kita mengalami hal-hal yang sudah masa yang lewat, yang basi. Dia selalu punya yang baru buat saudara. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Apa yang saudara rasakan? Atau saudara mungkin merasa kecewa kepada Tuhan, mengecewakan Tuhan dan sebagainya, merasa belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan selalu mengasihi saudara. Tuhan selalu punya yang baru buat saudara. Tuhan selalu terbuka jalan untuk engkau mengalami pembaharuan-pembaharuan. Untuk terus engkau bertumbuh, berakar, dibangun di atas Dia dan tinggal di dalam Dia, saudara-saudara. Karena itulah kasih yang besar dari Dia. Oh, haleluya, saudara. Karena itu jangan bersedih, jangan berduka. Dengan semua itu saudara datang kepada Tuhan. Selalu ada hal yang baru. Selalu ada kesempatan yang baru dari Tuhan buat kita. Karena itu bersukacitalah, beria-rialah dan bergembiralah di hadapan Allah senantiasa. Datanglah setiap hari kepadanya. Karena kasih setia, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Tuhan memberkati, menyertai, dan mengasihi saudara semua. Amin. Kiranya rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dicurahkannya. Dan kesempatan-kesempatan yang baru selalu ada bagimu. Sukacita, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, berkatnya yang dilimpahkannya atas kehidupanmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara karena selalu ada kesempatan baru di dalam Dia. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.